Ya, Lan Yun, Yanxi dan yang lainnya takut. Sebelum Lu Ming menjadi Kaisar Agung, ia sudah mampu menekan mereka. Sekarang setelah ia menjadi Kaisar Agung, tingkat kultivasinya telah melonjak dengan cepat. Ia mungkin bisa membunuh mereka dengan satu jari. Saat Lu Ming masih menjadi Kaisar Ilusi Bintang 2, dia mampu menghajar Ou Yebing hingga setengah mati hanya dengan satu gerakan. Sebelum Lu Ming berhasil menembus level tersebut, ia bukanlah tandingan Ou Yebing. Sekarang setelah ia berhasil menembus level tersebut, kekuatan tempurnya telah meningkat berkali-kali lipat. Anak ini, Kaisar Surgawi Klan Lan Cheng, Kaisar Surgawi Klan Yan. Kaisar dan tuannya dari Sungai Bintang Abadi semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ada juga jejak keterkejutan di matanya. Pada saat itu, aura Lu Ming akhirnya stabil. Kaisar Ilusi Bintang 4 Pemula. Ini adalah level kultivasi Lu Ming saat ini. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhnya. Bahkan dia sedikit terkejut. Kekuatan dunia yang luas dan tak terbatas mengalir keluar dari dunia kecil, melewati meridiannya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika ia menjadi Kaisar Suci, energi suci diubah menjadi energi dunia, yang melembutkan tubuh fisik Lu Ming dan membuatnya lebih kuat. Dia merasa bahwa dirinya sekarang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tatapan mata Lu Ming menyapu para pemuda itu bagaikan pedang. Mereka yang terhanyut oleh tatapannya merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak dan dipenuhi dengan rasa bahaya yang kuat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, tidak berani menatap Lu Ming. Siapa lagi yang ada di sana? Lawan aku. Lu Ming berbicara lagi, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Tidak ada satupun pemuda yang berbicara. Ou Yebing, yang dikenal sebagai Kaisar Ilusi nomor 1 di antara generasi muda, telah dipukuli setengah mati oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Bagaimana yang lain berani menyerangnya? Untuk sesaat, tidak seorang pun keluar untuk bertarung. Tidak ada yang lain. Lu Ming bergumam, ada. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, seorang pemuda berbaju biru berjalan mendekat dari kejauhan. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Lapisan cahaya Dewa Dunia menyebar dari tubuhnya. Kaisar sejati, ini adalah Kaisar sejati. Itu adalah hutan penyu hitam, salah satu dari 9 hutan mutlak. Seseorang berseru saat mengenali pemuda itu. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Di antara generasi muda di alam surga, ada 9 favorit Heiaven terkuat, yang dikenal sebagai 9 absolut. Kesembilan orang ini masing-masing memiliki bakat luar biasa dan diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka telah mencapai alam kaisar sesungguhnya, jauh di atas yang lainnya. Inilah 9 pemuda terkuat di alam surga. Sebelumnya, Jiu Jue juga telah memasuki kota kuno yang tidak dapat binasa, namun tidak seorang pun berhasil memperoleh gulungan kuno yang tidak dapat binasa. Jiu Jue hendak melancarkan aksinya. Dia sangat sombong. Aku juga ingin melawannya. Pada saat ini, seorang pemuda lain berjalan keluar dari arah lain. Lelaki ini botak, wajahnya garang, dan tubuhnya sangat kekar. Hehehe, menarik. Adik perempuan ini juga ingin melawannya. Hahaha. Tawa menawan terdengar saat seorang wanita muda cantik melangkah keluar. 9 mutlak, semuanya 9 mutlak. Seseorang menyadari bahwa 2 pemuda yang berjalan keluar di belakang mereka juga merupakan salah satu dari 9 orang yang mutlak. 3 keajaiban tertinggi memancarkan aura alam kaisar sejati dan berdiri di 3 arah di sekitar Lu Ming. Mereka membentuk tekanan mengerikan yang menekan ke arah Lu Ming. 9 hal mutlak. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan semangat juang yang kuat. 9 orang absolut dari alam surga, masing-masing dari mereka sangat berbakat dan memiliki bakat langka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Selain sumber daya alam surga, masing-masing dari mereka telah mencapai alam kaisar sejati sejak lama. Di antara banyak teladan alam purba, hanya Tianming dan Gelembung yang paling disukai. Mereka mungkin akan dapat berdiri berdampingan dengan 9 absolut di masa depan. Orang bisa melihat betapa hebatnya bakat Jiu Jelai. Sebelumnya, Lu Ming belum menjadi Kaisar Agung. Mengingat status mereka, tidaklah pantas bagi mereka untuk menyerang. Bagaimanapun, perbedaan kultivasi mereka terlalu besar. Jika mereka menyerang, mereka akan ditertawakan. Akan tetapi,
sekarang Luming telah menjadi kaisar bela diri, mereka membelanya. Siapa yang akan melakukannya? 9 orang mutlak dari hutan kura-kura hitam, yang pertama kali melangkah keluar, berkata. Tentu saja, aku akan melakukannya. Pria muda botak itu menyeringai. Kalian tidak tahukah kalau wanita harus lebih dulu? Kata keindahan mutlak. Mereka bertiga ingin menyerang dan mengalahkan Luming untuk merebut gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Nes, beberapa kaisar sejati benar-benar ingin berhadapan dengan orang yang baru saja menjadi kaisar. Ayo, 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 jika kau ingin bertarung, tuan ini akan menemanimu. Di samping, Dandan berteriak tidak senang. Dia melangkah ke udara dan bergegas ke sisi Luming dalam beberapa langkah. Ledakan. Dandan sangat lugas. Dia menyerang secara langsung. 2 pukulan dilepaskan, dan 2 ekor kura-kura yang sangat besar ditembakkan. Cangkang kura-kura dari cangkang kura-kura itu bersinar dengan rune yang tak berujung. Seolah-olah mereka adalah 2 dunia yang berbeda. Kedua kura-kura itu menerkam pemuda botak dan wanita cantik itu. Serangan Dandan tidak bisa dianggap remeh. Pemuda botak dan wanita cantik itu sama sekali tidak berani lengah dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, terdengar ledakan dahsyat. Dandan, pemuda botak, dan wanita cantik terlibat dalam pertarungan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Ini adalah kura-kura Dewa Dunia. Mungkinkah kura-kura Dewa Dunia memiliki penerus? Banyak orang melihat wujud asli Dandan dan sedikit terkejut. Dia terlihat sangat muda. Mungkinkah dia adalah kura-kura dunia baru seperti tikus roh ruang waktu? Bahkan beberapa kaisar surgawi pun terkejut. Banyak kaisar surgawi yang telah menerobos setelah zaman kuno. Mereka belum pernah melihat Dandan sebelumnya, jadi mereka secara alami mengira bahwa dia adalah kura-kura dewa baru di dunia. Mereka semua mengira bahwa kura-kura dewa zaman kuno telah jatuh. Dengan kata lain, Dandan juga merupakan anggota generasi muda. Tidaklah pantas jika orang lain ikut campur dalam pertarungan antara pemuda botak dan wanita cantik itu. Nak, aku akan meninggalkan yang terlemah untukmu. Kau bisa menghadapinya sendiri. Suara Dandan terngiang di telinga Luming. Orang ini, kenapa kau tidak menghabisinya juga? Luming mengerutkan bibirnya dan menatap hutan penyu hitam. Pada saat ini, senyuman di wajah hutan penyu hitam membuatnya sangat gembira dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Dandan menghalangi pemuda botak dan wanita cantik itu. Sekarang, hanya dia yang tersisa. Tidak ada yang bertarung dengannya demi Luming. Luming, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Xuan Wuyin berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergerak, takut orang lain akan merebutnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah bintang cemerlang muncul di kehampaan. Kemudian, seperti bintang jatuh, bintang itu melesat ke arah Luming. Luming tidak menggunakan 9 jenis hukum. Sebaliknya, ia menggunakan 8 jenis hukum untuk memadatkan pedang tempur. Ia mengayunkan pedang ke arah bintang. Ledakan. Terjadi ledakan di langit. Bintang itu ditebas oleh pedang Luming dan meledak. Kekuatan yang luar biasa. Lengan Luming terasa sedikit mati rasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 9 absolut. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan pemahamannya tentang hukum nomologis telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dibandingkan dengan Ouye Ming, kekuatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Bunuh. Luming melolong panjang dan menyerbu ke arah hutan kura-kura hitam. Wus. Pedang tempur di tangannya dibentuk oleh 8 hukum yang berbeda. Isinya adalah hukum kekacauan dan kematian. Pada saat ini, tidak ada lagi konflik ketika Luming menggunakan kedua jenis hukum ini. Keduanya menyatu dengan sempurna dan kekuatannya sangat mengejutkan. Beberapa cahaya pedang menembus kehampaan dan menuju ke hutan Black Tortoise. Tinju bintang siklus surgawi. Kura-kura hitam Lin mengeluarkan desisan panjang dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia bergejolak dan terjalin dengan kekuatan hukum. Bintang-bintang muncul satu demi satu di sekitar tubuhnya. Sebanyak 360 bintang telah terbentuk dan muncul di segala penjuru hutan kura-kura hitam. Ia berdiri di tengah-tengah bintang-bintang bagaikan dewa. Ini adalah tinju bintang siklus surgawi, teknik pamungkas dari Kaisar Bintang Surgawi. Seseorang berkata dengan gembira, kemampuan ilahi semacam ini sangat terkenal di alam surga.
Menurutmu siapa yang akan menang antara Lu Ming dan hutan penyu hitam? Satu, saya pikir itu adalah hutan penyu hitam. Meskipun hutan penyu hitam berada di peringkat paling bawah dari 9 hutan absolut, hutan itu telah lama mencapai alam kaisar sejati. Kecakapan bertarungnya sangat mengejutkan. Saya pikir hutan itu telah mencapai kecakapan bertarung kaisar sejati tahap 3. Aku juga berpikir begitu. Meskipun Lu Ming kuat, dia baru saja menjadi kaisar agung. Dia tidak terbiasa dengan penggunaan energi dunia. Dia seharusnya tidak sebanding dengan hutan kura-kura hitam. Sementara sebagian orang tengah berdiskusi dengan bersemangat, Lu Ming dan hutan kura-kura hitam telah memulai konfrontasi yang intens. Dengan lambaian tangan hutan penyu hitam, satu demi satu bintang berjatuhan ke arah Lu Ming bagaikan meteor, menghancurkan beberapa kilatan pedang Lu Ming. Lu Ming menyatu dengan pedangnya dan menyerbu ke arah hutan penyu hitam, terus-menerus mengayunkan pedang tempurnya. Merusak, Lu Ming terus mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, dia telah menebas lebih dari 10 kali ke arah bintang-bintang. Ledakan, 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 langit terus meledak. Lu Ming bagaikan dewa, berdiri di kehampaan alam semesta dan berubah menjadi raksasa tertinggi. Ia membelah bintang dengan pedangnya. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual. Ada lebih dari 10 ledakan berturut-turut dan lebih dari 10 di antaranya dihancurkan oleh Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming juga terhalang. Kau biasa saja, bunuh saja. Hutan kura-kura hitam berteriak dan tubuhnya dipenuhi cahaya bintang. Dengan lambaian tangannya, puluhan bintang menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang dihancurkan oleh Lu Ming berkumpul di sekitar tubuhnya lagi. Ada 360 bintang di sekitar tubuhnya. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia mengalir deras ke pedang tempur di tangannya. Pedang tempur itu berdengung dan 8 jenis hukum saling terkait. Berbagai hukum dan misteri saling terkait dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming terus menebas. Setiap tebasan dapat meledakkan pusaran bintang. Namun, bintang-bintang itu jumlahnya terlalu banyak, dan masing-masing bintang sangat kuat. Seperti bintang sungguhan, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak, tidak. Setiap kali dia membelah bintang, Lu Ming akan dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan. Mari kita lihat berapa banyak peluruku yang bisa kau halangi. Hutan penyu hitam berkata dengan dingin. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mendorong ke depan. Kali ini, lebih dari 100 bintang terbang ke arah Lu Ming. Akhirnya, setelah Lu Ming terus-menerus memblokir serangan, dia dipaksa mundur oleh bintang-bintang. 9 Jue memang kuat. Tampaknya saya masih perlu menggunakan 9 jenis hukum nomologi. Mata Lu Ming menyipit. Tiba-tiba, pedang tempur di tangannya menghilang. Saat berikutnya, tombak panjang mengembun. Tombak panjang ini berisi 9 jenis hukum. Lu Ming menyadari bahwa meskipun sangat sulit untuk memadukan prinsip-prinsip utama dan mengembangkan teknik kekuatan suci, kekuatan yang meledak ketika berhasil sangatlah mengerikan. Dengan setiap penambahan, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah menambahkan hukum kehidupan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wus, wus, wus. Tombak panjang itu bergetar dan menusuk ke depan. Sinar cahaya tombak menerobos kekosongan dan menusuk ke arah bintang-bintang. Degup, degup, bintang-bintang terus meledak. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 bintang dihancurkan oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menyerbu ke arah hutan penyu hitam bagaikan dewa perang. Ekspresi hutan penyu hitam berubah. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bintang-bintang terbang ke arah Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming terus menusuk dan bintang-bintang terus meledak. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikan Lu Ming. Tinju bintang siklus surgawi, bintang-bintang berkumpul. Hutan penyu hitam meraung. Ia mengumpulkan bintang-bintang semua orang menjadi bintang besar dan menekannya ke arah Lu Ming. Merusak. Lu Ming hanya mengeluarkan suara samar. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan yang menembus kehampaan. Di langit, seolah-olah 2 meteor telah bertabrakan, satu besar dan satu kecil. Namun, pada akhirnya, yang kecil itu bahkan lebih kuat. Ia langsung menembus bintang besar dan langsung menuju hutan penyu hitam. Brengsek, hutan kura-kura hitam meraung murka, ekspresinya amat jelek. Gerakan terkuatnya telah dimentahkan oleh Lu Ming. Apakah dia akan kalah?
Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Kura-kura hitam Lin meraung dalam hatinya, dan wajahnya berubah. Begitu dia dikalahkan, Lu Ming secara alami akan menggantikannya dan menjadi 9 absolut baru. Di sisi lain, dia akan disingkirkan dari altar sucinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Lu Ming, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Pergilah ke neraka. Kura-kura hitam Lin meraung dalam hatinya, dan niat membunuh meledak dari matanya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan sebuah senjata terbang keluar. Itu adalah gunting yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Suara mendesing. Gunting itu membesar dengan cepat dan memotong ke arah Lu Ming. Ini adalah senjata kaisar yang hebat. Tercela, seseorang meraung. Dalam pertarungan yang adil antara para bangsawan, hutan kura-kura hitam telah menggunakan senjata kaisar yang hebat. Ini keterlaluan. Ini sudah melampaui ruang lingkup pertarungan yang adil. Namun, gunting itu terlalu cepat. Dalam sekejap, gunting itu sudah berada di atas kepala Lu Ming dan hendak memotongnya menjadi 2. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang punya senjata. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Tombak panjang di tangannya menghilang dan digantikan oleh busur besar. Busur bintang jatuh. Lu Ming tiba-tiba menarik tali busur. Dia masih belum menarik tali busur. Dia hanya bisa menarik tali busur sedikit. Namun, sudutnya jauh lebih besar daripada sebelum Lu Ming menjadi kaisar bela diri. Hukum Lu Ming mengalir deras ke busur bintang jatuh. Energi dunia mengalir deras dengan liar dan anak panah yang memancarkan 9 warna pun terkondensasi. Asyik, Lu Ming melepaskan genggamannya dan anak panah itu melesat keluar, melesat menuju gunting besar itu. Dentang, anak panah itu mengenai gunting, dan gunting itu bergetar hebat sebelum terlempar. Meskipun gunting itu adalah senjata kaisar yang hebat, mustahil bagi basis kultivasi hutan penyu hitam untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Gunting itu terlempar oleh anak panah Lu Ming dan bergetar terus-menerus. Hutan kura-kura hitam juga mengalami serangan balasan. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia terus mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Ia menarik tali busur lagi dan anak panah 9 warna melesat ke arah hutan kura-kura hitam. Baru saja, hutan penyu hitam jelas ingin membunuhnya. Kalau begitu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak, wajah hutan kura-kura hitam berubah pucat karena ketakutan saat dia meraung ketakutan. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari anak panah Lu Ming. Dia tahu bahwa jika dia terkena anak panah ini, dia pasti akan mati. Dia dengan panik mengubah posisinya, tetapi anak panah itu tampaknya telah mengunci auranya dan terus mengubah posisinya. Berani sekali, arg, sebuah raungan marah terdengar saat sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan anak panah itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih anak panah 9 warna itu. Dengan sekali tarikan, anak panah itu pecah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang di udara. Sosok yang tiba-tiba muncul dan menghancurkan anak panah 9 warna itu adalah Kaisar Surgawi keluarga Lan, Lan Cheng. Mata Lan Cheng tampak dingin saat menatap Lu Ming. Lu Ming, kau sangat kejam. Ini hanya pertarungan yang adil, tetapi kau ingin membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup dengan hati seperti itu. Hehe, Lu Ming langsung mencibir. Hatinya dipenuhi amarah. Apa kau buta? Siapa yang melakukan gerakan pertama tadi? Siapa yang pertama kali menggunakan senjata Kaisar Agung untuk membunuhku? Kemana kau pergi tadi? Sekarang kau sudah keluar untuk berbicara, pergilah. Lu Ming benar-benar marah. Dia menjadi marah dan mencaci maki Sang Raja Surgawi tanpa mempedulikan siapa dia. Kesannya terhadap kota Lan sangat buruk. Sejak awal, dia telah menjadi sasaran pihak lain. Namun, pihak lain itu adalah Kaisar Surgawi. Dia telah menanggungnya sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak dapat menahannya lagi. Untuk pembaca, konten kami dicuri. Silakan salin dan telusuri tautan ini, URL, untuk mendukung kami. Banyak orang terkesiap. Lu Ming sangat berani. Dia benar-benar berani memarahi kota Lan dan menyuruh kota Lan pergi. Ini adalah Kaisar Surgawi. Ini hanya mencari kematian. Kurang ajar. Lan Cheng sangat marah. Dia berteriak marah dan memukul telapak tangannya, ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Seorang junior berani berbicara kepadanya seperti ini.
Jika dia tidak melakukan tindakan untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa meyakinkan orang banyak di masa depan? Namun, Kaisar Langit Hang Yu bergerak dari belakang dan muncul di depan Lu Ming. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan serangan Lan Cheng. Heng Yu, anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua, dan kamu masih ingin melindunginya. Lan Cheng meraung, tidak menghormati orang yang lebih tua. Mengapa kamu tidak melihat apa yang telah kamu lakukan? Jika aku adalah Lu Ming, aku akan mengatakan hal yang sama. Sebagai Tirk Surgawi, mengapa aku tidak bisa memilih seorang junior? Juga, wajar saja jika anak muda membantah saat mereka sedang marah. Jangan bilang kalau kamu tidak bisa menahan diri sebagai Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Hang Yu tertawa dingin. Anda, Lan Cheng terbakar amarah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pertarungan tadi tidak masuk hitungan. Lagi pula, mereka berdua menggunakan senjata yang luar biasa. Tidak adil. Pada saat ini, penguasa Sungai Bintang melangkah keluar dan membantu Lan Cheng keluar dari situasi tersebut. Ia melanjutkan, katakan saja bahwa tim hutan kura-kura hitam dan Lu Ming seri dalam pertempuran ini. Fu Liu, kau akan melawan Lu Ming. Sang penguasa Sungai Bintang Abadi, sesepuh berjubah abu-abu, memandang pemuda lainnya. Ya, pria muda itu melangkah maju. Sungai tersembunyi itu juga merupakan satu dari 9 sungai mutlak, tetapi peringkatnya jauh di atas hutan Black Tortoise. Tidak perlu bertarung. Kaisar Surgawi Hang Yu berbicara sambil memancarkan aura yang kuat, memaksa Fu Liu mundur. Heng Yu, kamu ingin ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda. Lan Cheng memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan dingin. Apa campur tangannya? Pertempuran ini dimulai karena gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Sebelumnya, kalian semua mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar suci dan tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, yang memicu pertempuran ini. Namun sekarang Lu Ming telah menjadi kaisar suci, pertempuran ini secara alami berakhir. Tidak perlu bertarung lagi. Siapa lagi di dunia ini yang lebih cocok daripada Lu Ming untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi berkata dengan dingin. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan secara alami milik yang lebih kuat. Hanya orang-orang kuat yang menjadi favorit surga yang dapat menunjukkan nilai sebenarnya. Lan Cheng masih belum menyerah. Omong kosong. Baiklah, suruh mereka menekan kultivasi mereka ke level yang sama dengan Lu Ming. Mari kita bertarung di level yang sama dan lihat siapa yang lebih cocok. Kaisar Surgawi Hang Yu berteriak. Lan Cheng diam. Pertarungan di level yang sama. Sungguh lelucon. Lu Ming baru saja menjadi kaisar, tetapi dia sudah menjadi kaisar ilusi bintang 4. Selain itu, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan jelas berada di atas hutan kura-kura hitam. Dengan kekuatan tempur yang sangat dahsyat, tidak ada yang bisa menandingi Lu Ming dalam pertarungan yang setara. Tidak ada ketegangan. Heng Yu benar, Lu Ming telah menjadi kaisar ilahi. Potensinya mengejutkan dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dia adalah orang yang paling cocok untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, kaisar surgawi lainnya berbicara. Kaisar langit ini bukan berasal dari alam purba, melainkan kaisar langit dari alam surga. Mereka tidak punya dendam terhadap Lu Ming dan tidak punya motif egois. Mereka hanya merasa bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu akan menjadi bantuan terbesar bagi alam surga jika Lu Ming bisa berkembang. Ya, itu benar, tidak perlu berkompetisi lagi. Setelah itu, beberapa kaisar surgawi lainnya angkat bicara. Mereka semua adalah kaisar surgawi dari alam surga. Di kota Lan, Tirk Surgawi keluarga Yan dan sesepuh berjubah abu-abu memiliki ekspresi muram. Lan Yun dan yang lainnya tentu saja menggertakkan gigi mereka. Mereka tahu bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu pasti milik Lu Ming. Ini karena Lu Ming telah membuktikan nilai dan potensinya. Dulu, semua orang mengira Lu Ming tidak akan bisa menjadi Martial Emperor. Jika dia tidak bisa menjadi Martial Emperor, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu akan sia-sia. Namun, sekarang setelah Lu Ming menjadi kaisar bela diri, potensinya sangat mengejutkan. Di masa depan, ia dapat terus maju dan prestasinya tidak akan terbatas. Asyik.
Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian putih melangkah keluar. Lan Cheng, Kaisar Surgawi Klan Yan, Kaisar Surgawi Heng Yu, dan yang lainnya semua membungkuk memberi hormat. Salam, Tuan Langit. Perkataannya membuat hati banyak orang bergetar. Seorang dewa, orang tua ini adalah seorang dewa. Yang mulia surgawi adalah gelar yang diberikan oleh alam surga kepada para ahli. Hanya ahli yang tak tertandingi di atas tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4 yang memenuhi syarat untuk disebut yang mulia surgawi. Jelaslah bahwa lelaki tua ini merupakan ahli yang tak tertandingi di tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4. Salam, Tuan Empirean. Banyak sekali orang yang membungkuk memberi hormat. Master suci berambut putih itu mengangguk dan menatap Lu Ming dengan kagum. Aku sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pemuda ini memiliki bakat luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Biarkan dia menyimpan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Kaisar Surgawi Heng Yu dan para kultivator kuat lainnya dari alam primordial menyampaikan rasa terima kasih mereka. Terima kasih banyak, Tuan Empirean. Lu Ming juga maju untuk mengucapkan terima kasih padanya. Lan Cheng dan yang lainnya tidak berdaya. Karena Yang Mulia Surgawi telah berbicara, mereka bahkan lebih tidak dapat membantah. Yang Mulia, saya pikir bukan hanya gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan yang harus ditinggalkan bersamanya, tetapi dengan bakatnya, prestasinya di masa depan akan tak terbatas. Alam surga harus memusatkan semua sumber daya dan dengan penuh semangat mengolahnya. Tidak, aku keberatan. Mendengar ini, Lan Cheng segera melompat keluar untuk membantah. Yang Mulia, sumber daya di alam surga terbatas. Kita tidak bisa fokus pada satu orang. Terlebih lagi, perang antara kedua dunia itu sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat hidup selamanya. Jika mereka mati di tengah jalan, semua sumber daya akan terbuang sia-sia. Kita tidak dapat menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Saya sarankan agar kita mendistribusikan sumber daya kepada semua kesayangan surga seperti sebelumnya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki harapan terbesar. Lan Cheng berkata dengan cepat. Orang ini, Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi sangat tidak senang, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Itulah yang terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Jika Lu Ming mati di tengah jalan, sumber daya akan terbuang sia-sia. Dengan mendistribusikan sumber daya kepada semua keajaiban, bahkan jika beberapa orang mati, akan selalu ada yang bangkit. Ini adalah yang paling bermanfaat bagi alam surga. Lelaki tua berambut putih itu berpikir sejenak dan mengangguk, benar juga. Mari kita lakukan saja apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kita tidak akan memberimu lebih sedikit atau lebih banyak sumber daya. Jika kau menginginkan lebih banyak sumber daya, kau harus memperjuangkannya sendiri. Hanya dengan begitu kau dapat tumbuh lebih baik. Kita akhiri saja hari ini. Ayo kita semua pergi. Ayo pergi. Lan Cheng melambaikan tangannya dan pergi bersama keluarga Lan. Setelah itu, keluarga Yan juga meninggalkan tempat itu. Pertarungan memperebutkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan telah berakhir, dan semua orang bubar. Tianzun Putih juga telah pergi. Tidak lama kemudian, tidak banyak orang yang tersisa dalam kehampaan ini. Senior Heng Yu, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming datang menghadap Kaisar Surgawi Heng Yu dan membungkuk hormat. Haha, ini semua kemampuanmu sendiri. Aku tidak melakukan apapun. Kamu baru saja membuat terobosan dalam kultivasimu, Kaisar Surgawi Heng Yu berkata sambil tersenyum, kamu harus kembali dan mengkonsolidasikan kultivasimu dan membangun fondasi yang kokoh. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita dapat membicarakannya di masa mendatang. Baiklah, untuk pembaca, konten kami dicuri. Silakan salin dan telusuri tautan ini, URL, untuk mendukung kami. Lu Ming mengangguk dan segera kembali ke kediamannya dengan Dandan, Gelembung, Mulan dan keluarga Gu. Begitu kembali ke kediamannya, Lu Ming duduk bersila dan terus-menerus mengalirkan energi dunia untuk mengonsolidasikan kultivasinya. Kali ini, setelah berhasil menembus alam Kaisar Void, tingkat kultivasi Lu Ming telah meroket hingga ke alam Kaisar Void Bintang 4. Ia memang perlu mengonsolidasikan kultivasinya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Kultivasinya telah sepenuhnya stabil.
Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan meregangkan otot-ototnya di halaman. Tiba-tiba, ruang bergerak dan sebuah sosok muncul di halaman. Senior Heng Yu. Lu Ming membungkuk. Orang yang datang adalah Kaisar Surgawi Heng Yu. Aku merasakan bahwa kultivasimu telah selesai, jadi aku bergegas ke sana. Kultivasimu seharusnya sudah stabil sekarang, kan? Kaisar Surgawi Heng Yu tersenyum. Sudah stabil. Senior Heng Yu, aku sudah membawa tubuh batumu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Lu Ming mengangguk dan melanjutkan. Sebuah golem batu muncul di tangan Lu Ming. Golem itu tampak persis seperti Kaisar Langit Heng Yu. Kaisar Surgawi Heng Yu menatap makhluk batu itu dengan ekspresi rumit sebelum tersenyum. Aku sudah menyingkirkan tubuh batu ini dan memadatkan tubuh fisik baru. Tubuh batu ini sekarang setara dengan boneka. Tidak ada gunanya bagiku. Kau bisa menyimpannya dan menyimpannya. Lu Ming merenung sejenak. Melihat sikap Kaisar Langit Heng Yu yang tegas, dia tidak banyak bicara dan menyimpan jenazah Kaisar Langit. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Kaisar Surgawi Heng Yu bertanya. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin mencari tempat untuk berlatih, meningkatkan kultivasiku, dan memahami hukum. Kata Lu Ming. Karena dia telah tiba di alam surga, dia tidak berencana untuk kembali untuk sementara waktu. Dia baru saja menjadi Kaisar Agung dan sudah waktunya baginya untuk maju dengan pesat. Dia berencana untuk tinggal di alam surga untuk berkultivasi terlebih dahulu. Jika demikian, saya sarankan Anda pergi ke kota dua dunia dan bertarung dengan ras alien. Dengan begitu, Anda akan berkembang paling cepat. Selain itu, ada banyak tempat kultivasi di kota dua dunia. Dengan bakatmu saat ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat kultivasi tersebut. Selain itu, para petinggi alam surga akan memberimu beberapa hadiah yang pantas, sama seperti para petinggi surga lainnya. Kata Kaisar Surgawi Heng Yu. Baiklah, aku juga berpikir untuk pergi ke kota dua dunia. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, tempat terbaik adalah pertarungan hidup dan mati. Medan perang di luar kota dua dunia adalah tempat terbaik. Lu Ming juga memiliki niat untuk pergi ke kota dua dunia. Baiklah, aku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran di kota dua dunia. Jika kau ingin pergi, ikutlah dengan kami. Kata Kaisar Surgawi Heng Yu. Senior Heng Yu, kapan kamu berangkat? Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanku. Kata Lu Ming. Kita berangkat besok. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi berkata. Dia kemudian mengobrol dengan Lu Ming sebentar dan mengatur waktu untuk berangkat sebelum pergi. Lu Ming menuju ke halaman lain. Sebelum memasuki halaman, dia mendengar teriakan Dandan dan Bubbles. Dia masuk dan melihat mereka berdua sedang bertanding. Dengan munculnya seorang pakar senior, ia menuntun gelembung-gelembung dalam kultivasinya. Anak kecil, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu telah menggunakan hukum ruang waktu secara berlebihan dan belum menunjukkan kekuatannya sama sekali. Kamu jauh dari ibumu. Ya, saat ibumu melihatku, dia harus memanggilku kakak. Karena itu, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Diam. Dandan membanggakan diri saat dia membimbing gelembung dalam kultivasinya. Pengalaman dan visi orang ini memang unik. Dia dengan mudah melihat kelemahan gelembung dan memberinya petunjuk. Lu Ming masuk. Saudara Lu Ming, kicau-kicau. Gelembung segera meninggalkan Dandan dan berlari ke bahu Lu Ming, berpegangan padanya. Sarang, kau berlari sangat cepat. Siapa yang mengajarimu tadi? Kau sangat tidak tahu terima kasih. Dandan sangat tidak senang dan memandang Lu Ming dari sudut matanya. Lu Ming mengabaikan Dandan. Saudara Lu Ming, gelembungnya sudah pergi. Guruku mengirimiku pesan dan memintaku untuk kembali dan berkultivasi. Sebelum Lu Ming sempat berbicara, Pao Pao berbicara terlebih dahulu. Lu Ming sudah tahu bahwa gelembung memiliki seorang guru di alam surga. Dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang mengenal ibu gelembung saat itu. Dia adalah orang antik yang selamat dari zaman kuno. Dan EBSP, lebih dari itu, ia sangat terampil dalam hukum ruang waktu. Ya, saya akan berangkat ke Two World City untuk berkultivasi. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, Anda dapat datang dan menemui saya di sana. Kata Lu Ming. Tapi, Paoba tidak sanggup. Gelembung itu tergantung di tubuh Lu Ming dan bergesekan dengannya, enggan turun.
Lu Ming membujuknya dengan baik dan akhirnya Gelembung setuju untuk kembali berkultivasi. Bocah cilik, aku juga akan pergi. Alam surga itu luas, dengan segala macam tempat terlarang dan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan mencari kesempatan dan meningkatkan kultivasiku dengan cepat, atau aku akan dikalahkan olehmu. Dandan pun berjalan mendekat dan berkata, "Haha, lain kali kita bertemu, aku pasti akan melampauimu." Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas. Ia memberikannya kepada Dandan dan mereka bertiga mulai minum. Setiap orang punya jalannya sendiri. Hanya dengan menempuh jalan yang paling cocok bagi mereka, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Mereka semua merasakan urgensi. Sekarang, meskipun wilayah surgawi Taiking masih berada di alam surga, ras alien belum menyerah untuk menyerang. Mereka telah mencari segala macam cara untuk menghadapinya. Tidak seorang pun tahu kapan perang yang mengerikan akan terjadi. Meskipun mereka semua sekarang adalah kaisar suci dan kekuatan tempur mereka tidak lemah, mereka tidak cukup untuk perang dua dunia. Mereka harus terus berkembang. Mereka bertiga minum dan mengobrol. Kemudian, Mulan bergabung. Lu Ming mengeluarkan kaisar emas gagak asli dari cincin penyimpanannya dan mulai memanggangnya. Semua orang minum dari siang sampai malam, dan dari malam sampai siang. Saat fajar, Gelembung dan Dandan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sementara itu, Lu Ming dan Mulan berjalan menuju kediaman Kaisar Surgawi Hang Yu. Tidak lama kemudian, Kaisar Surgawi Hang Yu dan beberapa kaisar surgawi lain dari alam primordial berangkat menuju kota dua dunia. Kecepatan Celestial Tirk terlalu cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota dua dunia sekali lagi. Nona Mulan, dengan bakatmu, kamu juga bebas memasuki beberapa lokasi kultivasi di kota dua dunia untuk berkultivasi. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi memberi Mulan sebuah token. Terima kasih banyak, senior. Mulan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kaisar Surgawi Hang Yu. Sama-sama, saya juga berharap melihat Anda tumbuh, terutama karena kita semua berasal dari alam purba. Kaisar Surgawi Hang Yu tersenyum dan berkata kepada Lu Ming, "Lu Ming, Yang Mulia Surgawi ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku." Lu Ming mengangguk dan mengikuti Kaisar Surgawi Hang Yu. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula samping. Di sana Lu Ming bertemu dengan seorang bangsawan surgawi berambut putih. Junior memberi salam kepada 6 orang bijak surgawi. Lu Ming memberi hormat pada dewa berambut putih yang terhormat. 6 orang bijak yang memuliakan surgawi adalah gelar dari orang yang memuliakan surgawi berambut putih itu. 6 orang bijak surgawi berpakaian putih dan berambut putih. Ia memiliki senyum lembut di wajahnya dan tidak ada aura yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Ia seperti orang tua yang baik hati. Lu Ming, aku memanggilmu ke sini untuk memberimu beberapa hadiah. Semua favorit surga teratas akan diasuh oleh para petinggi di alam surga. Mereka dapat memasuki dan meninggalkan beberapa tanah suci kultivasi dengan bebas. Ambil token ini. Sebuah token muncul di tangan orang suci ke-6 dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Itu adalah token yang sama yang diberikan Kaisar Surgawi Hang Yu kepada Mulan. Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. Ada catatan terperinci tentang tempat-tempat suci kultivasi di token tersebut. Anda dapat melihat tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi untuk berkultivasi di masa mendatang. Juga, setelah berkata demikian, 6 orang bijak surgawi mengangkat tangannya dan 3 batu abu-abu muncul di langit. Ini adalah permata kekacauan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Ini jelas merupakan batu kekacauan. Lu Ming tidak akan salah. Dia pernah mendapatkannya di sebuah pelelangan di kota Kaisar Surgawi. Saat itu, orang-orang mengira bahwa ki kekacauan dari batu kekacauan itu telah mengering. Oleh karena itu, harganya tidak mahal. Kalau tidak, harganya akan sangat mengejutkan. Ketiga permata kekacauan ini jelas belum mengering. Mereka mengandung ki kekacauan yang bisa dirasakan. Hati Lu Ming membara. Chaos Ki lebih baik daripada ki primordial. Itu adalah harta karun terbaik untuk mengolah dunia kecil. Setelah memurnikannya, evolusi dunia kecil dapat dipercepat. Pada saat yang sama, itu akan lebih stabil dan juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Ambil 3 permata kekacauan ini. Itu hadiah tambahan untukmu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan 3 permata kekacauan terbang ke arah Lu Ming.
Lu Ming mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada 6 orang bijak. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Lagi pula, sumber daya di alam surga terbatas. Jika semuanya terpusat pada satu orang, banyak orang akan keberatan. Kata makhluk surgawi, itu orang-orang dari kota biru lagi. Kaisar surgawi alam semesta abadi berkata dengan tidak senang. Sang penganut surga tersenyum tak berdaya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya kota dua dunia itu tidak bersatu seperti yang terlihat. Ada banyak tipu daya di baliknya. Mungkin ada banyak faksi. Di mana ada orang, di situ pasti ada persaingan. Lu Ming sangat memahami hal ini. Lu Ming, aku hanya bisa memberimu sejumlah barang habis pakai seperti batu kekacauan purba, dan inti dunia. Jika kau menginginkan lebih, kau hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Sedangkan untuk barang-barang yang tidak habis pakai seperti tempat perlindungan kultivasi, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau bebas untuk masuk. Santo ke-6 menambahkan. Lu Ming mengangguk. Ia mengerti bahwa semakin sering ia menggunakan permata kekacauan primordial, dan sejenisnya, semakin sedikit ia menggunakannya. Dunia kultivasi memiliki sejarah yang sangat panjang. Harta karun ini pasti sangat sedikit dan terbatas. Adapun beberapa tanah suci kultivasi, seperti tempat yang dapat membantu orang memahami Dao, tempat seperti itu dapat didaur ulang, dan orang-orang secara alami dapat memasukinya dengan bebas. Dia yakin bahwa kesayangan surga lainnya akan diperlakukan dengan cara yang sama. Lu Ming sudah sangat puas. Nilai 3 permata kekacauan itu mengejutkan. Bolehkah aku bertanya, wahai yang mulia Dewa Langit, bagaimana aku harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak permata kekacauan primordial, dan hal-hal lainnya? Lu Ming bertanya, ketika Anda membunuh ras alien, semacam inti kristal akan terbentuk di tubuh mereka. Itulah sumber energi bagi ras alien. Selama Anda mengambil inti kristal ras alien, Anda dapat menukarnya dengan harta karun. Selama Anda memiliki cukup inti kristal, Anda dapat menukarnya dengan harta karun apapun, termasuk permata kekacauan dan sebagainya. Kata makhluk surgawi, memburu ras alien. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Dia ada di sini untuk membunuh ras alien. Dia bisa memburu inti kristal dan menukarnya dengan harta karun. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah itu, Lu Ming dan Kaisar Langit Hangyu berpamitan dengan ke-6 orang bijak itu. Kaisar Langit Hangyu kemudian mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Di sebuah halaman, Lu Ming duduk bersila dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Dunia kecil di dalam tubuhnya meledak dengan daya isap yang kuat. Dari dunia luar, ki asal yang tak terbatas berkumpul menuju Lu Ming. Melalui pori-pori Lu Ming, ia mengalir ke dalam tubuhnya dan kemudian ke dunia kecil, menjadi bagian darinya. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memurnikan ki kekacauan di permata kekacauan. Kultivasinya baru saja mencapai terobosan dan dia berencana untuk mengonsolidasikannya untuk sementara waktu. Sehari kemudian, Lu Ming berhenti menyerap energi asal langit dan bumi. Sekarang, dia berencana untuk mulai memahami gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lu Ming memusatkan perhatiannya. Dalam benaknya, berbagai misteri mendalam yang terkait dengan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan muncul dan Lu Ming mulai memahaminya secara terperinci. Untuk mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan hingga mencapai kesuksesan besar, saya memerlukan sebanyak 18 jenis hukum nomologi. Lu Ming diam-diam terkejut. Dengan kata lain, jika ia berhasil mengolah gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan hingga mencapai keberhasilan besar, ia akan mampu memperoleh 18 hukum nomologi. Ini sangat mengejutkan. Kitab suci kuno biasa hanya berisi beberapa jenis hukum. Setelah mengolahnya hingga berhasil, seseorang hanya bisa mengendalikan beberapa jenis hukum. Kitab suci kuno dengan 9 jenis hukum saja sudah sangat mengejutkan. Kitab suci itu bisa memungkinkan seseorang untuk mengolahnya hingga ke alam Kaisar Agung. Namun, gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu berisi 18 jenis hukum nomologi. Tidak heran jika gulungan itu dikenal sebagai salah satu gulungan kuno paling terkenal di alam surga. Banyak orang yang iri. Sayangnya, Lu Ming hanya menguasai 3 dari 18 hukum. Hukum kehidupan, hukum susunan, dan hukum artefak. Hukum inti dari gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan adalah hukum kehidupan. Tidak dapat dihancurkan,
itu adalah interpretasi dari kekuatan hidup yang sangat kuat. Hanya dengan mengendalikan hukum kehidupan, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengolah gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat penyelesaian yang hebat, dan kemudian dapat menampilkan efek terbesarnya. Jika itu adalah putra langit yang lain, meskipun mereka juga bisa berkultivasi, mustahil untuk berkultivasi hingga mencapai kesuksesan besar. Ini karena mereka telah menguasai salah satu hukum tertinggi, dan mustahil bagi mereka untuk mengendalikan hukum kehidupan. Di sisi lain, fisik raja biasa masih bisa dikembangkan hingga mencapai kesuksesan besar jika mereka tidak memiliki seseorang yang menguasai maksim pamungkas. Ini karena mereka bisa menggunakan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyimpulkan maksim kehidupan. Selain itu, ada juga hukum Dao Arai. Lu Ming menyadari bahwa banyak orang mengolah hukum Dao Arai dalam kemampuan ilahi mereka. Para teladan yang pernah bertarung dengannya sebelumnya semuanya memiliki hukum Dao dalam hukum mereka. Hukum Dao Arai dapat memadatkan rune yang tak terbatas dan berubah menjadi berbagai bentuk. Itu memang hukum yang paling ideal untuk membangun teknik kekuatan ilahi. Gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu membutuhkan 18 jenis hukum, tetapi Lu Ming hanya menguasai 3 di antaranya. Namun, ia sudah dapat mengolahnya. Selain itu, ia memiliki hukum kehidupan. Kekuatan yang dapat ia olah pasti tidak akan lemah. Untuk mengembangkan seni ilahi, seseorang harus menemukan tempat yang bermanfaat untuk memahami seni ilahi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia mengeluarkan token yang diberikan oleh Sein ke-6 dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah membacanya, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke suatu tempat di kota dua dunia. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di depan sebuah aula kuno. Ada penjaga di luar aula, tetapi Lu Ming masuk dengan mudah setelah mengeluarkan tokennya. Setelah berjalan ke istana kuno, ada pintu cahaya. Pintu cahaya ini membawa kita ke dunia kecil. Lu Ming melangkah ke pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung. Seperti yang diharapkan, itu adalah pohon kuno pemahaman jalan. Berdiri di puncak gunung, Lu Ming melihat ke kejauhan dan terkejut. Ada juga pohon kuno pemahaman jalan di kota dua dunia. Pohon kuno pemahaman jalan ini telah sepenuhnya matang. Pohon itu menghalangi langit dan matahari. Seperti pohon dunia, pohon itu menjulang ke awan. Di antara cabang-cabangnya, ada dao besar yang mengelilinginya, yang sangat misterius. Tingginya lebih dari 10 kali lipat pohon kuno pemahaman jalan di keluarga Gu.